Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar di kegiatan free teaching PPG yang mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, insyaallah akan Al-Fakir sampaikan bersama narasumber kita Bapak Asep Mustaqim SPD. Hari ini kita akan membahas tentang materi tentang mujahadatun nafs atau istilah kontrol diri. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada husnuzon dan ukhuwah atau persaudaraan. Di KI 1 3.1 menganalisis Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, mujahadatun nafs, prasangka baik, husnuzon dan persaudaraan atau ukhuwah. 4.1 membaca Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. 4.12 mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. 4.13 menyajikan keterkaitan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, yaitu mujahadatun nafs, prasangka baik, husnuzon dan persaudaraan ukhuwah sesuai dengan pesan Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49, surah ke-10 dan 12 serta hadis terkait. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan: 1. Mampu menganalisis, kemudian menjelaskan makna daripada isi kandungan, kemudian membaca Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10 dan 12, kemudian menyajikan model-model jenis cara membaca yang indah, kemudian mendemonstrasikan hafalan, meneliti secara lebih mendalam pemahaman dan pembentukan perilaku berdasarkan Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. Kemudian menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri atau mujahadatun nafs, prasangka baik, husnuzan dan persaudaraan atau ukhuwah sesuai dengan pesan Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. Selanjutnya berbicara tentang mujahadah atau an-nafs. Mujahadah an-nafs yaitu kontrol diri atau pengendalian diri. Mujahadah berasal dari kata jahada yujahidu mujahadah, artinya mencurahkan segala kemampuan. Mujahadah atau jihad, ada mujahadah, ada ijtihad. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh, sedang ijtihad adalah mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan sebuah pemikiran yang dapat diambil untuk dijadikan sebuah fatwa hukum. Nah, makna daripada mujahadah yaitu antaklifa as-sifatu al-mufradatu al-ghalibatu khalafu muqtadaha fata'malu yankidu mawzubuha. Artinya mujahadah ialah menumbangkan sifat-sifat yang menguasai jiwa dengan diganti sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat yang pertama atau tercela, kemudian mengerjakan dengan kebalikan sifat yang telah ditumbangkan. Dalil nafinya kita temukan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Atau ada istilah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut
yang artinya orang cerdas adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk sesudah kematiannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Husnuzon atau berprasangka baik. Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12 berprasangka baik. Materinya Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya wallahu a'lam bil muradi, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. Mari kita simak tajwidnya. Cara membacanya harus dibunyikan samar di bibir dan dibaca didengungkan apabila bertemu dengan ba, mim mati bertemu dengan ba, ya. Seperti ba'dukum ba'do. Nah, mim mati bertemu dengan ba, maka itu hukumnya ikhfa sepau. Kemudian dalam hadis Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza darakani, yang artinya aku sesuai prasangka hambaku kepadaku dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisnya iyyakum wadhan fa inna dhanni aqdabu al-hadis rawahul Bukhari. Jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10 berbicara tentang ukhuwah atau persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul adzim. Al-ayah wallahu a'lam bil murad. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10. Hadis Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dha. Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita akan latihan kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, yang tadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni. Isi daripada ayat ini adalah menceritakan bagaimana kita mujahadah atau bersungguh-sungguh berperilaku, mengontrol diri agar kita bisa sesuai dengan
fitrah sebagai manusia. Kemudian dan larangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Artinya kita harus berpositif thinking atau berbaik sangka dan tidak berburuk sangka. 3. Cermati peristiwa dan jelaskan bukti perilaku dalam menjaga ukhuwah. Nah, peristiwa bukti perilaku yang menjaga ukhuwah adalah kita menjalin silaturahim. Kemudian kita saling bermusyawarah dan selalu berpositif thinking dalam melihat sudut pandang orang atau perilaku orang. Kemudian kita tabayun. Itu akan mempererat ukhuwah bersaudara. Dan keempatnya, cermati peristiwa dan jelaskan bukti perilaku yang merusak atau ukhuwah. 1. Berperilaku dengan negatif thinking atau berpikiran negatif, berprasangka buruk terhadap perilaku seseorang. Ini dapat merusak ukhuwah atau persaudaraan. 5. Berikutnya adalah cermati peristiwa, jelaskan bukti perilaku yang dapat mengamalkan husnuzon. Artinya dengan kita berpikiran positif, berbaik sangka terhadap apa yang dilakukan orang, dan kalau kita mendapat informasi terlebih dahulu kita tabayun, kita cross check, gitu ya. Kemudian berikutnya jelaskan singkat tentang makna mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh menahan diri agar kita sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia dan tetap terjaga sesuai dengan jiwa hanif, yaitu jiwa yang condong pada suatu kebaikan. 7. Apakah ada hubungan antara kualitas keimanan seseorang dan mujahadah? Jelas ada, karena berkaitan dengan mengendalikan hawa nafsu. Di keimanan seseorang yang kuat, ya, maka akan mampu mengendalikan nafsu. Yang kita kenal ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhamah, ada juga nafsu mutmainnah. Jadi nafsu yang akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nafsu mutmainnah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebutkan hukum bacaan berikut, ya, tajwid dan lafadznya. Misalnya innama itu adalah gunnah, gitu ya. Innamal, malnya alif lam qamariyah. Innamal mu'minu, dan mu'minunya adalah matabi karena waw mati didahului oleh harakat dhammah. Innama, sesungguhnya, al mu'minu, orang-orang mukmin itu, innamal mu'minuna ikhwan, bahwa orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu, maka apabila saudara kita atau kita menemukan saudara kita yang berselisih paham atau bercerai-berai, sedang bermusuhan, fa aslihu, maka damaikanlah, maka satukanlah, gitu ya. Bahkan kata Nabi, amalan yang paling utama di antara yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi penengah atau menjadi orang yang mengislahkan saudara-saudara kita yang sedang berselisih paham. Karena itu amalan yang lebih utama daripada kita puasa, daripada kita zakat, jihad, dan fisabilillah. Berikutnya adalah hukum tajwid lafaz yang terdapat dari mujahadatun nafsi dan husnuzon. Ya, ada yang dikatakan tafhim, ada yang dikatakan alif lam qamariyah, ya. Itu. Berikutnya hukum tajwid yang hanya ada di ayat mujahadatun nafsi, ya ayyuhalladzina, yaitu madfar'in zaid munfasil, ya. Kemudian berikutnya satu hukum tajwid yang hanya ada di ayat di atas, ya, seperti tadi kalimat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu, artinya ikhwatun adalah hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena tanwin dhammah bertemu dengan huruf ikhfa. Ikhfanya apa? Yaitu ifa ausah.
karena menghadapi tanwin dhamma menghadapi huruf fa, maka itu hukumnya adalah ikhfa. Ikhfanya ikhfa ausat. Ausat itu pertengahan. Nah, baik Bapak Ibu, barangkali itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barang tentu banyak sekali kekurangan. Mari kita tutup kegiatan proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini di kegiatan pre-teaching dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.